Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan hilirisasi. Selesai di situ, maaf. Itu PR jalan yang sudah bagus tapi belum sampai. Dari sisi subjektivitas pandangan pribadi saya, begitulah kelebihan dan handicap kedua sosok bakal capres ini, Ganjar dan Anies, dalam menyampaikan gagasan dan rekam jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, berdasarkan hasil survei terbaru dari berbagai lembaga survei, bakal capres dalam kontestasi Pilpres 2024 sudah mengerucut ke 3 nama. Pertama, Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kedua, Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB. Dan yang ketiga, Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, P3, dan Hanura. Sementara itu, berdasarkan tingkat elektabilitas yang berhasil disorot oleh beberapa lembaga survei, Anies Baswedan tampaknya selalu konsisten berada di urutan ketiga. Sedangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih sangat dinamis dan bersaing ketat. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terbaru, misalnya elektabilitas Prabowo 24,5%, Ganjar 22,8%, sedangkan Anies 13,6%. Meski demikian, dalam berbagai pernyataannya di ruang publik, Anies Baswedan terkesan menantang rival politiknya untuk beradu gagasan, rekam jejak, dan karya setelah Anies melakukan safari politik secara maraton ke seluruh penjuru tanah air sejak dideklarasikan Partai Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022. Debat antar capres memang belum dimulai karena pendaftaran resmi pasangan calon atau paslon capres-cawapres ke KPU baru akan berlangsung pada tanggal 19 Oktober 2023. Meski demikian, kita bisa mengikuti pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh ketiga kandidat, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto ketika berorasi di ruang publik. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyimak adu gagasan dan rekam jejak antara Anies Baswedan versus Ganjar Pranowo ketika mereka berorasi di ruang publik. Siapakah yang lebih unggul jika kita telah berdasarkan muatan isi atau gagasan, gaya, dan performa atau penampilan? Jadi saya juga mengalami ketika tugas di Jakarta. Ketika berada di pemerintahan, maka kita menjadi kotak pos alamat keluhan dan kritik. Dan itu harus diterima sebagai it comes with the job. Ini adalah bagian dari pekerjaan. Tidak perlu dituntut, tidak perlu diprosekusi, dan itu juga yang telah kita sama-sama laksanakan di Jakarta. Tidak ada satupun yang dilaporkan dan diprosekusi. Hal lain adalah terkait dengan institusi ekonominya. Negara dengan institusi ekonomi yang bersifat ekstraktif atau memeras cenderung membatasi akses, membatasi kesempatan ekonomi dan sumber daya finansial hanya kepada sebagian kalangan. Mereka yang berada dalam lingkar kekuasaan saja, mereka yang dekat di lingkar kekuasaan saja. Sementara mereka yang jauh, mereka yang tidak bersama tidak mendapatkannya. Ini harus kita hindari. Harus dihadirkan transparansi dan pengawasan atas penyalahgunaan kekuasaan seperti ini. Dan tentu saja negara dengan institusi ekonomi yang bersifat melayani semua, sifatnya inklusif, adalah yang memberikan kesempatan terbuka, kesempatan yang lebar kepada semuanya. Dan langkah-langkah yang kita lakukan untuk menghadirkan ini adalah memastikan bahwa
yang kecil bisa menjadi besar tanpa mengecilkan yang besar. Semangatnya adalah seperti tadi disampaikan, bahwa membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi bukan hanya bersifat ekstraktif, memberikan kesempatan pada yang besar untuk makin besar, tapi harus memastikan bahwa semua dapat kesempatan yang sama. Dan negara dengan institusi ekonomi yang bersifat ekstraktif ini cenderung abai pada pengembangan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, yang inklusif cenderung untuk melayani semua. Kalau kita bicara infrastruktur, tadi sudah disampaikan juga, alhamdulillah kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi juga disampaikan pembangunan jalan. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan hilirisasi. Selesai di situ, maaf, itu PR, jalan yang sudah bagus tapi belum sampai. Maka tugas berikutnya apa? Industrialisasi. Industrialisasi dengan mencoba memitigasi kekuatan-kekuatan kita. Aspek lingkungannya diperhatikan, sumber daya manusia dengan bonus demografinya diperhatikan. Apalagi Bapak Ibu, bagaimana crash program agar kita menjadi tuan rumah itu. Vocational school disiapkan. Kami punya kawasan industri Batang yang kita selesaikan dengan cepat itu. Sekarang kita siapkan sekolah pendamping. Jadi nanti transformasinya kita bisa hitung. Kalau kita bertemu dengan para investor dari luar negeri, katakan electronic vehicle, kita mau dorong, teknologi paling utama apa sih? Baterai. Yang lain kita udah bisa. Kenapa kita tidak buat sekolah vokasi baterai? Satu aja. Tapi kita expert betul di situ. Ini contoh, kita siapkan dampingannya. Serapan tenaga kerjanya juga tinggi dan kemudian ini menjadi hitung-hitungan yang ada. Lanjut. Maka setelah itu orang rame bicara berapa jalan tol, berapa jalan non tol. Lebih banyak siapa pada saat itu? Jangan dibahas. Ini termasuk beberapa hitungan kita.
maka outputnya sudah terjadi. Tapi outcome-nya mari kita hitung. Kalau orang kayak saya, gubernur ini, tidak aware ketika Jokowi membangun jalan tol, mohon maaf, itu maka tidak akan mendapatkan added value apa-apa di daerah itu. Mestinya jemput bola, apa hitungannya? Berapa exit tol di tempat? Siapa yang meminta exit tol? Saya pernah berdebat panjang sekali untuk bisa mendapatkan exit tol, dan kemudian Pak Ganjar ini harus sampai level menteri. Fine, saya telepon Bapak Basuki, Mas, apa Mas? Saya butuh exit tol ini. Kata aturan terlalu pendek dengan exit tol berikutnya. Argumentasi saya, harus keluar dari sini, kalau enggak kota ini akan mati. Semua yang sudah berjalan dari sisi ekonomi tidak bisa mendapatkan akses. Pak Basuki hanya bilang, sudah dihitung Pak Gubernur, sudah, besok pagi saya kasih. Semudah itu karena kita punya argumentasi dan mengkonseptualisasi untuk bisa mengarah pada pusat-pusat industri, pertumbuhan ekonomi. Jadi ada. Pak Ganjar yang dilakukan apa? Saya harus membebaskan tanah, saya harus membuat jalan, sampai pada titik itu saya siapkan UMKM-nya, kemudian kita dorong agar kamu bisa jualan. Dan kamu harus masuk pada level yang lebih tinggi. Jualannya tidak hanya sekedar di pinggir jalan, tapi harus masuk digital. Saya tahu wajahmu itu rindu modal, kelihatan. Maka kemudian perbankan kita lakukan. Saya di-assess menarik. Pak Ganjar besok mau kasih penghargaan. Penghargaan apa? Iya Pak, soal keuangan. Iya, saya kan tidak punya sesuatu yang luar biasa. Ada Pak. Apa? Ternyata orang melihat ketika kur kita bunganya 12% dan Pak Presiden ingin meluncing menjadi 9% di Brebes, saya sudah punya dengan Bank Jateng 7%. Pada saat itu kemudian Pak Presiden bilang, Pak Bu, saya mau meluncing, kurnya mau kita turunin. Berapa Pak? 9%. Hebat Pak. Wah, itu nanti jadi gebrakan Pak. Lalu saya nyambut, selamat datang Pak Presiden. Izinkan Pak, tadi kita bisik-bisik konsep Bapak luar biasa. Bapak menurunkan kur dari 12 ke 9, itu yang ditunggu rakyat. Izin Pak, kami menginisiasi dengan kur suku bunga 7%. Kaget. Itulah yang kemudian dari 9 menjadi 7, dari 7 sekarang pemerintah punya 6. Itu sejarahnya. Katanya, kata mereka, saya agak GR. Katanya, inspirasinya itu karena daerah bisa melakukan itu tanpa subsidi bunga. Akhirnya kemudian Pak Ganjar layak dapat ini. Masa sih cuma kayak gitu? Karena kebijakan lokal juga bisa ditarik menjadi kebijakan nasional. Simpel saja menurut saya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kalau kita simak dengan saksama muatan isi gagasan yang disampaikan Anies Baswedan memang sangat jelas memosisikan dirinya sebagai sosok antitesis Jokowi. Gagasan yang disampaikan dalam soal ekonomi misalnya, tidak ada gagasan yang baru sebenarnya. Yang ditawarkan pada rakyat adalah corak perekonomian inklusif yang sebenarnya masih sangat normatif, dengan cara melayani semuanya secara merata dan berkeadilan, dengan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Bukan dengan cara ekstraktif, dengan membesarkan yang sudah besar dan abai terhadap yang kecil. Lantas Anies pun mencoba untuk melawan pendekatan ekstraktif yang dinilai tidak merata dan berkeadilan itu dengan memaparkan pembangunan infrastruktur jalan, dengan melakukan komparasi antara pembangunan jalan era SBY dan era Jokowi. Anies menyatakan bahwa jalan tak berbayar era SBY sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat dibandingkan era Jokowi. Sementara itu jalan nasional pemerintahan Jokowi hanya 590 km, sedangkan pada era SBY sepanjang 11.000 km atau 20 kali lipat. Nah, ketahuan kalau ternyata Anies salah baca data hingga akhirnya menimbulkan polemik, sampai-sampai seorang Tuan Guru Bajang alias TGB, seorang ulama karismatik, dan Kementerian PUPR pun ikut angkat bicara. Dengan tegas TGB mengingatkan Anies agar bersikap fair dengan menyatakan bahwa selama 9 tahun memerintah terhitung hingga
Akhir tahun 2022, Presiden Jokowi telah membangun jalan desa lebih dari 316.000 km yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. TGP juga menegaskan jalan desa itu dibangun dalam rangka mengurangi kesenjangan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penyampaian data yang digunakan untuk membandingkan antara Jokowi dan SBY sesungguhnya tak harus disampaikan Anies ketika sedang berorasi di ruang publik. Ia seharusnya lebih banyak berbicara tentang dirinya, gagasannya, dan rekam jejaknya selama memimpin DKI. Tawarkan gagasan perubahan yang diinginkan didukung dengan rekam jejak berdasarkan best practice atau pengalaman terbaik selama dia memimpin DKI. Itu akan jauh lebih bernilai ketimbang larut dalam rekam jejak tokoh lain. Menurut saya itu masuk dalam wilayah pengamat politik. Seorang calon presiden harus memiliki fokus gagasan penting dan substansial yang menjadi cetak biru yang nanti akan dijabarkan lebih lanjut melalui visi, misi, dan program. Namun tampaknya langkah Anies belum sampai di titik itu. Ia masih berikhtiar untuk membangun citra diri bahwa ia merupakan sosok yang benar-benar ingin melakukan perubahan, yang ingin membawa Indonesia menjadi lebih baik daripada masa sekarang. Itulah sebabnya gagasan yang ditawarkan belum jelas dan tegas, dan masih bicara soal gagasan normatif tentang kemiskinan, keadilan, dan kesetaraan melalui permainan narasi yang cenderung lembut dan subtil tetapi menyerang dan menghantam rival politik atau pihak lain yang tidak sekubu dan sepaham dengan dirinya. Dan memang tampaknya seperti itulah performa Anies yang sudah menjadi trademark dirinya. Gaya narasinya cenderung lembut dengan lebih banyak menggunakan langgam eufemisme atau ungkapan pelembut, tetapi di balik narasinya yang lembut tetapi mampu memberikan sengatan tajam seperti kalajengking dalam menyerang lawan. Dan di balik performanya yang lembut tersimpan ambisi besar untuk bisa mewujudkan cita-cita politiknya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, lantas bagaimana dengan profil Ganjar Pranowo? Menurut amatan saya, gagasan-gagasan Ganjar yang disampaikan di ruang publik sangat tegas memosisikan dirinya sebagai sosok penerus Jokowi, seperti infrastruktur, hilirisasi, industrialisasi, sampai pada soal kemiskinan, pemerataan, dan keadilan. Ada kesinambungan gagasan antara Jokowi dan Ganjar dalam upaya untuk mewujudkan impian Indonesia sebagai negara besar dan maju dalam konteks global. Kelebihan Ganjar dalam soal gagasan, ia mampu menyajikannya dengan narasi yang mengalir dan tegas, didukung basis data yang kuat dan rekam jejak nyata berdasarkan best practice yang pernah ia lakukan selama memimpin Jawa Tengah. Gagasan yang disampaikan Ganjar tampaknya memang tidak ada yang baru karena melanjutkan gagasan yang sudah menjadi cetak biru Jokowi menuju tahun Indonesia Emas 2045 ketika Indonesia memasuki usia 1 abad, menjadi negara besar dan maju dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia. Apalagi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI sebesar 82%, sehingga tak perlu atau tidak diperlukan gagasan baru yang menjadi cetak biru untuk melakukan sebuah perubahan. Kalau toh ada inovasi dan kreativitas dalam soal gagasan, bisa jadi nanti kalau sudah sampai pada tahap implementasi dan teknis kebijakan. Lantas bagaimana soal performa Ganjar? Ya, dari sisi penampilan dalam amatan saya, Ganjar tampak betul kalau ia sangat menguasai materi yang ingin disampaikan. Ia tampak lebih santai, bahkan banyak melakukan improvisasi tuturan tanpa teks. Gagasannya disampaikan melalui narasi yang mengalir, gampang dicerna, dan tidak banyak mempermainkan diksi yang bersayap-sayap. Bahkan ia mencoba untuk mengkonkretkan sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret, sehingga melalui paparan langkah nyata dalam mengatasi berbagai persoalan yang begitu rumit dan kompleks mengenai kemiskinan, akses permodalan, hingga gagasan exit tol sebagai solusi untuk menghidupkan kembali kota-kota yang sepi dari geliat dunia usaha ketika infrastruktur jalan tol ini dibangun.
Nah, dalam soal rivalitas politik, Ganjar tampaknya juga menjaga diri untuk tidak menyerang lawan politik, baik lewat narasi lembut maupun vulgar, meskipun ia mendapat serangan bertubi-tubi soal pornografi, korupsi EKTP, kemiskinan, atau kasus Wadas. Namun tampaknya serangan-serangan semacam itu tak ingin dibalas Ganjar lewat narasi, tetapi melalui fakta atau data berdasarkan sumber yang kredibel dan terpercaya. Nah, dari sisi subjektivitas pandangan pribadi saya, begitulah kelebihan dan handicap kedua sosok bakal capres ini, Ganjar dan Anies, dalam menyampaikan gagasan dan rekam jejak. Dari sudut pandang muatan isi gagasan dan rekam jejak yang disampaikan kedua kandidat presiden tersebut di ruang publik, tampaknya Ganjar lebih unggul ketimbang Anies. Meski demikian, soal preferensi politik tentu menjadi hak sepenuhnya dari pribadi kita masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.